Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dini Nur Fajria dengan NRP 23 2025 063 yang akan menjadi moderator pada presentasi hari ini. Kepada kelompok 3, kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Reja Kofara Mauladan, NRP 23 2025 064. Baik, perkenalkan nama saya Alvan Fauzan, NRP 23 2025 047. Perkenalkan, nama saya Marcella Nur Intan Safitri, NRP 23 2025 069. Pada presentasi kali ini, kita membawakan tema rencana keselamatan dan kesehatan kerja survei fotogrametri UAV untuk pemetaan areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Lalu ada tujuan penyusunan rencana keselamatan kesehatan kerja ini, yaitu untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, menetapkan pengendalian, menyusun SOP keselamatan, dan merencanakan tanggap darurat untuk kegiatan survei UAV. Baik, selanjutnya untuk deskripsi kegiatan survei. Survei fotogrametri menggunakan wave atau drone untuk pemetaan area perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar Riau dilaksanakan 10 sampai 13 Juni 2026. Tahapan pekerjaan ini meliputi yang pertama persiapan dan perencanaan misi, yang kedua pengecekan peralatan dan APD, yang ketiga pelaksanaan penerbangan UAV, yang kelima pengambilan data GCP dengan GNSS, yang keenam pengolahan data fotogrametri, yang ketujuh analisis dan pelaporan hasil. Berikutnya ada identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Metode HIRA-DC atau Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control. Di sini ada tabel identifikasi. Yang pertama yaitu mobilisasi ke lokasi. Potensi bahayanya adalah kecelakaan kendaraan. Dampak yang akan diakibatkan dari potensi tersebut adalah cedera serius bahkan kematian pada pengemudi maupun penumpang. Selain menimbulkan terhadap keselamatan personel, kecelakaan juga menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan peralatan yang digunakan dan juga dapat menghasilkan pekerjaan atau menimbulkan kerugian biaya yang cukup besar. Likelihood itu ada di tingkat yaitu sering terjadi. Sepertinya ada di tingkat 5 atau fatal. Levelnya yaitu 20. Levelnya itu yaitu ekstrim. Pengendaliannya yaitu melakukan pemeriksaan kendaraan sebelum digunakan untuk memastikan kondisi kendaraan layak operasi. Memastikan pengemudi memiliki kemampuan pengemudi yang memadai serta kondisi fisik yang prima. Yang kedua, ada tahapan kerja berjalan di areal kebun, yang potensi bahayanya adalah tersandung pelepah sawit. Itu dampaknya dapat menimbulkan luka ringan hingga sedang seperti lecet, memar, terkilir, keseleo, maupun cedera pada kaki dan bagian lainnya. Ini tuh berada di tingkat likelihood level 2 ya. Terus sepertinya juga level 2, juga risk levelnya juga level 4, masuknya ke kategori level rendah. Nah, itu tuh cara pengendaliannya itu melakukan survei awal terhadap kondisi medan yang akan dilalui. Jadi mengecek dulu apakah medannya seperti apa, seperti itu. Lalu yang ketiga, ada pengukuran GCP. Potensinya itu paparan cahaya matahari, dan dampaknya tuh si paparan sinar matahari yang berlangsung lama tuh dapat mengakibatkan dehidrasi, kelelahan, hingga stres panas atau heat stroke gitu. Lalu ini tuh berada di risk level 4, dan
severity-nya di level 2, sehingga risk level yang diperoleh level 8 masuknya ke kategori level sedang. Pengendaliannya menyusun jadwal kerja dengan mempertimbangkan waktu paparan sinar matahari yang tidak terlalu panas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alvan. Oke, selanjutnya yang keempat itu tahapan kerjanya itu menghidupkan UAV. Lalu potensi bahayanya itu ada di baling-baling UAV-nya. Lalu dampaknya itu kontak langsung dengan baling-baling UAV yang sedang berputar itu bisa mengakibatkan luka sayatan, luka robek, dan pendarahan. Untuk likelihood-nya itu ada di level 3 dan severity-nya itu ada di level 4. Dan untuk risk levelnya itu ada di level 12 dan levelnya itu termasuk ke level yang tinggi. Pengendaliannya itu memastikan area sekitar WaFi berada dalam kondisi aman dan steril dari orang yang tidak berkepentingan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Musela. Selanjutnya nomor 5 yaitu operasi UAV. Potensi bahayanya yaitu UAV terjatuh. Dampaknya, jatuhnya UAV berpotensi menimbulkan cedera pada operator maupun individu yang berada di sekitar area penerbangan. Selain itu, UAV, sensor, dan peralatan pendukung lainnya dapat mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga memerlukan biaya perbaikan atau penggantian yang besar. Di level likelihood-nya yaitu ada di level 3, severity-nya level 4. Risk levelnya yaitu 12, kategorinya tinggi. Pengendaliannya yaitu melaksanakan pemeriksaan penerbangan atau pre-flight check secara menyeluruh untuk memastikan seluruh komponen UAV berfungsi dengan baik, termasuk baterai, sistem navigasi, dan sensor. Selain itu, kondisi cuaca perlu dipantau sebelum maupun selama penerbangan berlangsung. UAV harus selalu dioperasikan dalam batas jangkauan pandang operator atau visual line of sight, serta diterbangkan pada area yang aman dan jauh dari kerumunan. Lalu, yang keenam, ada pengolahan data. Potensi yang bahayanya yaitu kelelahan mata. Dampaknya, menatap layar komputer dalam waktu yang lama dapat menyebabkan mata lelah, mata kering, penglihatan kabur sementara, sakit kepala, dan pusing. Kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat konsentrasi, meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengolahan data, serta mengurangi produktivitas dan kualitas hasil pekerjaan. Level likelihood-nya yaitu ada di nomor 3. Lalu severity-nya 2. Risk levelnya yaitu totalnya ada 6. Kategorinya yaitu sedang. Pengendaliannya menerapkan pengaturan waktu kerja yang disertai dengan istirahat secara berkala, misalnya menggunakan metode 20-20-20, yaitu setiap 20 menit mengalihkan pandangan ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki selama 20 detik. Selain itu, tingkat pencahayaan ruangan dan kecerahan monitor perlu disesuaikan agar nyaman bagi mata. Posisi kerja harus diatur secara ergonomis, serta menggunakan monitor dengan kualitas dan resolusi yang memadai. Durasi pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus di depan layar komputer juga perlu dibatasi untuk mengurangi kelelahan mata dan ketegangan fisik. Selanjutnya ada pengendalian risiko dan rencana ketiga. Hierarki pengendalian risiko diterapkan untuk meminimalkan bahaya yang ada di lapangan. Lalu ada 5 tingkat pengendaliannya. Yang pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya. Yang kedua ada substitusi, yaitu mengganti dengan alternatif lebih aman. Yang ketiga ada rekayasa teknik, memasang pengaman fisik. Yang keempat ada administratif,
yaitu pengendalian SOP, pelatihan, rotasi kerja lebih ke manajemennya. Yang terakhir itu ada APD atau alat pelindung diri seperti helm, rompi, sepatu safety, dan sarung tangan. Oke, selanjutnya itu SOP kegiatan survei UF. Prosedur operasi standar untuk memastikan keselamatan selama survei fotogrametri. Prosedur utama itu meliputi briefing keselamatan sebelum kerja, pengecekan kondisi cuaca dan angin, inspeksi peralatan wave dan baterai, penentuan zona aman penerbangan, larangannya itu terbang saat hujan atau angin kencang. Berikutnya, rencana tanggap darurat atau RTK. Eh, Berikutnya, yaitu rencana tanggap darurat. Prosedur darurat disiapkan untuk menghadapi situasi tidak terduga di lapangan. Potensi keadaan darurat, yaitu kecelakaan kendaraan, evakuasi hubungi ambulans. Kedua, UAV crash, amankan area, periksa kerusakan. Ketiga, luka atau cedera pekerja, melakukan pertolongan pertama atau P3K. Keempat, kebakaran baterai yaitu padamkan dan evakuasi, dan terakhir kontak darurat, ambulan, rumah sakit, dan polisi tersedia. Selanjutnya, ada organisasi dan pelaksanaan ketiga. Struktur tim kegiatan survei terdiri dari koordinator lapangan, yaitu pemimpin operasional. Yang kedua ada petugas ketiga yang mengawasi keselamatan. Yang ketiga ada operator UAV yang mengendalikan drone. Lalu terakhir ada surveyor GNSS yang mengambil data GCP. Selanjutnya ada briefing keselamatan atau toolbox meeting. Ini tuh mencakup cek kesiapan personel dan APD, menginformasikan cuaca dan bahaya apa saja yang ada, lalu membagikan tugas harian. Oke, lalu selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Penerapan K3 dalam Super UAV ini sangat penting untuk melindungi personel dalam peralatan dari potensi bahaya di lapangan. Kesimpulannya, metode HERA DC ini efektif untuk mengidentifikasi bahaya. Hierarki pengendalian risiko itu meminimalkan kecelakaan, dan SOP dan briefing itu keselamatan wajib dilakukan. Sarannya, lakukan pengecekan alat secara berkala, lalu evaluasi K3 setiap akhir kegiatan. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Baik, kami persilakan kepada penanya pertama untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menyampaikan pertanyaannya. Satu. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana menentukan tingkat resiko dalam rencana K3 pada survei fotogrametri? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada kelompok 3 dipersilakan untuk memberikan tanggapan atau jawaban. Baik, izin menjawab. Dengan menggunakan matriks risiko yang menggabungkan kemungkinan terjadinya bahaya likelihood dan tingkat keparahan atau dampak severity, risiko dengan nilai tertinggi harus mendapatkan prioritas pengendalian melalui eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, atau penggunaan APD.
Bagaimana kepada Saudari Aulia? Apakah sudah cukup? Cukup, cukup. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, untuk Jaga Dita, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan dari saya yaitu apa tindakan ketiga yang harus dilakukan jika survei dilakukan di dekat jaringan listrik tegangan tinggi? Terima kasih. Baik, sebelumnya izin menjawab. Apa tindakan ketiga yang harus dilakukan jika survei dilakukan di dekat jaringan listrik tegangan tinggi? Jawabannya itu menetapkan zona aman penerbangan sesuai dengan regulasi, lalu melakukan survei lokasi sebelum penerbangan, menjaga jarak aman, drone dari kabel listrik, menuju spotter atau pengamat visual, membuat prosedur darurat, dan menghentikan operasi jika terdapat potensi gangguan elektromagnetik yang membahayakan penerbangan drone. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan untuk Saudari Alia untuk bertanya. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alana Sabrina dan NRP 23/2025-071. Di sini aku mau nanya, kenapa analisis resiko pada survei fotogrametri ini tuh nggak fokus ke resiko penerbangan pada drone? Cukup. Saya izin menjawab. Jadi kenapa nggak hanya berfokus pada risiko penerbangan itu? Karena sih survei fotogrametri ini tuh ngelibatin seluruh tahapan pekerjaan, kayak mulai dari perjalanan menuju lokasi, pemasangan GCP atau Ground Control Point, lalu pengukuran lapangan, pengoperasian drone, pengolahan data, hingga penyimpanan data. Nah, si risiko itu dapat muncul dari medan yang sulit, cuaca yang ekstrim, sengatan listrik, sama gangguan satwa liar, bisa kelelahan operator, hingga kehilangan data akibat kegagalan perangkat. Oleh karena itu, kita nggak fokus karena ke si penerbangan drone-nya aja, karena melibatin seluruh kegiatan. Apakah terjawab? Baik, sudah terjawab. Baik, karena waktu yang tersedia sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan, maka sesi tanya jawab kita akhiri. Terima kasih kepada seluruh peserta partisipasinya, serta kepada kelompok 3 atas presentasi yang telah disampaikan. Demikian kegiatan presentasi pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.